Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya adalah dosen pengampu mata kuliah akuntansi syariah dari Universitas Kauripan Kediri. Sudah menjadi tanggung jawab seorang dosen untuk mempersiapkan segala sesuatunya terkait perkuliahan sesuai dengan rencana. Oleh karena itu, saya biasanya mempersiapkan beberapa hal. Yang pertama adalah RPP dan RPS. Di dalam RPP RPS ini terdapat beberapa hal. Salah satu misalnya mengenai metode pembelajaran. Di dalam metode pembelajaran, saya selalu mengutamakan pemberian tugas resum materi yang akan dibahas pada perkuliahan depan. Dan tugas ini harus ditulis dengan tangan. Kenapa? Saya ingin memastikan bahwa mahasiswa memang sudah membaca materi yang akan kita bahas, sehingga perkuliahan nantinya bisa lebih efektif. Kemudian setiap pekan ada kelompok yang maju presentasi menjelaskan bab yang sudah tercantum di dalam RPP maupun RPS, yang kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Harapan saya dengan sistem ini mahasiswa akan lebih berperan aktif di dalam perkuliahan. Untuk mendorong keaktifan diskusi, saya biasanya memberikan motivasi bagi yang bertanya maupun memberikan pendapat. Motivasi ini berupa poin yang akan saya perhitungkan nanti di dalam perhitungan akhir semester. Di dalam perkuliahan, tugas saya adalah sebagai moderator dan juga pembimbing. Tugas saya adalah mengatur jalannya diskusi, lalu lintas diskusi, dan kemudian juga kalau perlu menambahkan beberapa penjelasan jika memang hal itu belum tersampaikan dan belum dipahami oleh mahasiswa dengan baik. Hal-hal tersebut alhamdulillah bisa semakin membuat mahasiswa bersemangat untuk berdiskusi. Terkadang malah sedikit diskusi melebar di luar tema. Satu hal yang perlu kita lakukan agar perkuliahan tidak membosankan adalah selingan dengan humor. Penggunaan kata-kata yang sedang viral pada saat ini atau bahasa gaul anak muda. Dan juga pemberian contoh-contoh permasalahan terkini yang berhubungan dengan materi perkuliahan. Dengan hal itu bisa membuat perkuliahan menjadi lebih fresh dan menarik. Untuk materi kali ini yang akan kami sampaikan di perkuliahan adalah mengenai bab 1, yaitu mengenai tinjauan menyeluruh akuntansi syariah. Yang kedua, yang perlu saya siapkan adalah upload RPP dan materi yang akan dibahas pada perkuliahan pekan ini ke LMS. Di kampus kami memang masih menggunakan pembelajaran daring, sehingga LMS kami gunakan sebagai sarana pelaporan pembelajaran. Untuk RPS sudah kami upload di awal semester. Bukti perkuliahan kami upload beberapa saat setelah terjadi perkuliahan berupa rekaman Zoom atau screenshot perkuliahan yang via WA. Persiapan ketiga yang tidak kalah penting adalah mempersiapkan hati agar ikhlas. Kenapa? Karena dengan keikhlasan bisa membuat kita menyampaikan materi dengan lebih tenang, santai, yang pada akhirnya penjelasan bisa dipahami oleh mahasiswa dengan baik. Demikian sedikit yang saya sampaikan mengenai persiapan menjelang perkuliahan akuntansi syariah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat Islam,
iman dan juga nikmat kesehatan, sehingga kita bisa bertemu pada perkuliahan pada siang hari ini dalam kondisi sehat dan walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau hingga akhir zaman. Oke. Baik teman-teman, kita bertemu lagi pada perkuliahan kita pada siang hari ini di mata kuliah akuntansi syariah. Dan ini merupakan pertemuan pertama kita untuk mata kuliah tersebut. Nah, sebagaimana biasanya di mata kuliah yang lain, metode pembelajaran kita yang saya inginkan adalah metode pembelajaran diskusi yang interaktif. Oleh karena itu, nanti mahasiswa yang akan berperan aktif di dalam menjalankan perkuliahan. Sedangkan dosen, fungsi dosen saya sekedar untuk mengarahkan dan juga menjadi moderator di dalam sebuah diskusi nantinya. Jadi nanti semua akan saya kembalikan ke mahasiswa. Jika ada kekurangan penjelasan, nanti insya Allah nanti saya yang akan bisa menambahkan. Oke. Untuk pertemuan pada siang hari ini kita akan membahas bab 1 yaitu mengenai akuntansi syariah. Kenapa kok ada akuntansi syariah? Kita selama ini sudah belajar mulai dari semester awal kita dikenalkan mengenai akuntansi, yaitu berupa bagaimana mencatat, bagaimana kemudian menggolongkan, mengelompokkan, kemudian juga mengikhtisarkan setiap transaksi yang terjadi. Nah, akuntansi ini sudah dipakai secara luas sebenarnya di berbagai bidang, utamanya bidang bisnis. Nah, baik itu bisnis skala besar, menengah maupun kecil, perusahaan besar, kemudian juga perusahaan menengah, koperasi, dan juga mungkin perorangan, minimarket, misalkan seperti itu. Nah, tetapi kemudian sampai saat ini kemudian kita menemukan ternyata di samping akuntansi yang sudah diajarkan, kita mengenal ternyata ada lagi akuntansi syariah. Nah, tentunya kita akan bertanya-tanya, apa ini? Barang apa lagi nih kok ada yang dinamakan akuntansi syariah? Nah, tentu kita ingin mengetahui lebih jelas mengenai akuntansi syariah. Kenapa? Karena pasti gara-gara ada embel kata-kata syariah di belakangnya tadi itu. Nah, untuk jelasnya, mari kita akan mendengarkan penjelasan dari salah seorang mahasiswa yang akan mempresentasikan materi pada siang hari ini. Kemudian untuk selanjutnya setelah presentasi disampaikan akan kita buka sesi tanya jawab sebanyak 3 pertanyaan. Jadi sistemnya nanti pertanyaan kita kumpulkan dulu dari masing-masing audien. Selanjutnya kita serahkan kepada pemateri untuk menjawab semua pertanyaan tadi. Oke, baik. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan presenter dalam hal ini Mbak Mega yang akan mempresentasikan bab mengenai akuntansi syariah bab 1. Saya persilakan presenter untuk memulai. Saya persiapkan dulu untuk presentasinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Hadian dan teman-teman sudah memberikan waktu saya untuk presentasi pada bab ini dengan tema akuntansi syariah. Nah, langsung saja pada slide pertama, apa sih yang dimaksud dengan akuntansi syariah itu? Sebelum kita beranjak ke akuntansi syariah, kita lihat dulu pengertian akuntansi dan syariah itu apa. Pengertian akuntansi adalah
Proses identifikasi transaksi, pencatatan, penggolongan, pengiktisaran, sehingga dihasilkan informasi keuangan dalam bentuk laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya, pengertian syariah. Syariah adalah aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT untuk dipatuhi oleh manusia dalam menjalani segala aktivitas hidupnya di dunia. Baik, selanjutnya kita pahami tentang akuntansi syariah. Akuntansi syariah adalah bidang akuntansi yang menekankan pada dua hal, yaitu akuntabilitas dan pelaporan. Akuntabilitas tercermin dari tauhid, yaitu menjalankan segala aktivitas ekonomi sesuai dengan ketentuan Islam. Sedangkan pelaporan ialah bentuk pertanggungjawaban kepada Allah dan manusia. Selanjutnya ada beberapa pengertian akuntansi syariah menurut beberapa ahli. Yang pertama menurut Dr. Omar Abdul Zaid, yaitu akuntansi syariah merupakan suatu aktivitas yang teratur berkaitan dengan pencatatan transaksi, tindakan serta keputusan yang sesuai dengan syariat, dan jumlah-jumlahnya di dalam catatan yang representatif sehingga berkaitan dengan pengukuran dengan hasil keuangan yang berimplikasi pada transaksi, tindakan, dan keputusan. Sehingga hal itu sangat membantu untuk pengambilan keputusan yang tepat. Selanjutnya pengertian akuntansi syariah menurut Adnan M. Iyad. Akuntansi syariah adalah praktek akuntansi yang bertujuan untuk membantu mencapai keadilan sosial ekonomi dan mengenai sepenuhnya akan kewajiban kepada Tuhan, individu, dan masyarakat yang berhubungan dengan pihak-pihak terkait pada aktivitas ekonomi seperti akuntan, manajer, auditor, pemilik pemerintah sebagai sarana bentuk ibadah. Selanjutnya, yang terakhir pengertian akuntansi syariah menurut Sofyan S. Harahap. Akuntansi syariah adalah penggunaan akuntansi dalam menjalankan syariat Islam. Akuntansi syariah ada dua versi, yaitu akuntansi syariah yang secara nyata telah ditetapkan pada era di mana masyarakat menggunakan sistem nilai Islami, khususnya pada era Nabi Muhammad SAW dan pemerintah Islam lainnya. Kedua, akuntansi syariah yang saat ini muncul di era kegiatan ekonomi dan sosial yang dikuasai oleh sistem nilai kapitalis yang berbeda dari sistem nilai Islam sebelumnya. Baik, itu tadi beberapa pengertian mengenai tentang akuntansi syariah. Selanjutnya, alasan diperlukan akuntansi syariah. Ada dua alasan. Yang pertama, suatu tuntutan atas pelaksanaan syariah. Yang kedua, kebutuhan akibat pesatnya perkembangan transaksi syariah. Selanjutnya di sini ada bangun prinsip akuntansi syariah. Baik, yang pertama adalah landasan syariah. Landasan syariah itu apa aja? Yang pertama ada Al-Quran, Al-Hadis, dan fatwa syariah. Yang kedua adalah landasan konseptual, yaitu KDP-PLK syariah. Selanjutnya ada landasan operasional. Di sini dibagi menjadi 3 tingkat. Yang pertama adalah PLK syariah, serta PSAK dan ISAK umum yang sesuai syariah. Yang kedua, ada SAK internasional negara lain yang sesuai syariah dan buletin teknis. Ada pula peraturan pemerintah untuk industri atau regulasi, pedoman atas praktek akuntansi industri atau asosiasi syariah. Selanjutnya tingkat 3, yaitu ada praktek konvensi dan kebiasaan pelaporan yang sehat sesuai akuntansi syariah. Selanjutnya ada pendapat ahli hasil penelitian berupa teks. Sehingga ini disebut dengan rangka prinsip akuntansi. Di mana selanjutnya ada juga tentang rangka prinsip akuntansi konvensional yang berlaku yang tadi itu secara syariah, yang ini tuh berlaku secara umum, akuntansi secara umum. Yang pertama adalah landasan konseptual, di mana landasan konseptual ini berupa kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Selanjutnya adalah landasan operasional atau landasan praktek, dibagi menjadi tingkat lagi sama seperti yang syariah. Yang pertama ada PSAK dan ISAK, yang tingkat kedua ada SAK, terus ada peraturan pemerintah untuk industri atau regulasi, yang tingkat 3 ada praktek, konvensional dan kebiasaan pelaporan yang sehat, serta ada buku teks atau ajar. Nah, teman-teman sudah bisa membedakan antara kerangka prinsip konseptual antara syariah dan akuntansi umum.
sangat terlihat ya teman-teman ya. Mulai dari landasannya serta landasan operasional juga. Selanjutnya ada paradigma transaksi syariah. Paradigma transaksi syariah yang pertama adalah alam semesta diciptakan oleh Tuhan sebagai amanah atau kepercayaan ilahi dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual atau akhirat. Substansinya, pertama, aktivitas umat manusia memiliki akuntabilitas dan nilai ilahi yang menempatkan perangkat syariah dan akhlak sebagai parameter baik dan buruk, benar dan salahnya aktivitas usaha. Yang kedua, terbentuk integritas yang membentuk karakter tata kelola yang baik dan disiplin pasar yang baik. Selanjutnya ada asas transaksi syariah. Ini ada 5 asas. Yang pertama itu persaudaraan, yang kedua keadilan, yang ketiga kemaslahatan, yang keempat keseimbangan, yang kelima universalisme. Baik, kita langsung karakteristik transaksi syariah. Mungkin teman-teman bingung membedakan antara transaksi akuntansi umum dan syariah. Di sini kita bisa membedakan melalui karakteristiknya. Yang pertama, karakteristik transaksi syariah yaitu hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridho. Yang kedua, prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik. Yang ketiga, uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas. Selanjutnya, tidak mengandung unsur riba, zolim, maisir, gharar, dan haram. Selanjutnya, tidak mengandung prinsip nilai waktu dari uang atau time value of money. Selanjutnya, dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar. Selanjutnya, tidak ada diskusi harga melalui rekayasa permintaan maupun melalui rekayasa penawaran. Dan yang terakhir, tidak mengandung unsur kolusi dengan suap-menyuap. Baik, itu tadi penjelasan saya mengenai akuntansi syariah. Mungkin dari teman-teman ada yang kurang paham sehingga bisa ditanyakan. Oke. Baik, terima kasih atas penjelasan dari Miss Mega bab 1 ya mengenai pengertian akuntansi syariah dan oke, untuk mempersingkat waktu dan memperjelas permasalahan. Jika ada audiens teman-teman yang masih belum jelas ingin bertanya atau sharing, saya persilahkan. Oke, sebutkan nama kalau ada mau bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Triwahyuni. Mau izin bertanya ya Miss Mega? Iya, Bu Tri, silakan. Terkait asas transaksi syariah, bagaimana realisasi nilai keadilan di dalam praktek real bisnis? Saya ulangi lagi ya, Miss. Terkait asas transaksi syariah, bagaimana realisasi nilai keadilan di dalam praktek real bisnis? Terima kasih. Oke. Jadi saya ulang, Bu. Oke. Di sini berarti yang ditanyakan adalah realisasi nilainya. Ya. Oke. Jadi pertanyaan dari Putri adalah bagaimana realisasi nanti di kehidupan mengenai prinsip keadilan yang sudah disampaikan tadi oleh Miss Mega. Itu pertanyaan pertama. Oke, baik. Kita buka juga untuk pertanyaan kedua. Silakan. Dari siapa yang angkat tangan? Saya Pak mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahul Saidah, izin bertanya, Mega. Apa perbedaan utama antara akuntansi syariah dan konvensional? Terima kasih. Oke, baik. Jadi pertanyaan kedua Miss Mega adalah apa pertanyaan yang mendasar antara akuntansi syariah dan akuntansi konvensional. Oke. Catat Mbak Mega. Ya, sudah. Oke. Selanjutnya pertanyaan terakhir, kesempatan untuk bertanya. Oke,
Oke, baik. Silakan. Saya mau izin bertanya Kak Mika. Sebutkan nama dulu. Ya, nama saya Yana Febriana. Oke. Saya mau bertanya, apa peran perbankan syariah di perekonomian Indonesia, terutama pada segmen mikro? Oke. Jadi pertanyaan ketiga dari Mbak Yana adalah bagaimana peran perbankan syariah di perekonomian Indonesia khususnya di sektor mikro, jadi sektor ekonomi yang kecil. Jadi, sudah cukup ya untuk 3 pertanyaan. Oke, baik. Kita kembalikan ke penyaji. Jika sudah siap untuk menjawab, saya persilahkan. Gimana? Sudah siap untuk menjawab? Insya Allah sudah, Pak. Oke, alhamdulillah bagus. Silakan. Oke, baik. Pertama saya akan menjawab pertanyaan dari Putri Wahyuni mengenai realisasi prinsip. Oke, realisasi prinsip ini adalah melarang adanya unsur seperti riba atau bunga dalam segala bentuk dan jenis. 2, kezaliman baik terhadap diri sendiri, orang lain, ataupun lingkungan. Yang ketiga itu judi atau bersifat spekulatif atau maisir dan tidak berhubungan dengan produktivitas. Yang keempat ada unsur ketidakjelasan atau waror, yaitu manipulasi dan eksploitasi informasi serta tidak adanya kepastian pelaksanaan akad. Yang kelima atau yang terakhir itu haram atau segala unsur yang dilarang tegas dalam Al-Quran atau dalam As-Sunnah, baik dalam barang atau jasa ataupun aktivitas operasional yang terkait. Baik, jadi jawaban saya seperti itu, Bu Tri Wahyuni, atau Kak, bagaimana ada yang kurang? Saya kembalikan ke penanya, apakah sudah cukup jelas? Oke. Alhamdulillah sudah cukup jelas, Pak. Oke, Terima kasih. Oke. Jadi memang itu ya. Jadi memang prinsip-prinsip keadilan yang ingin dicapai oleh Islam adalah salah satunya tadi ada beberapa hal mengenai keterbukaan informasi terhadap kepada konsumen atau tidak boleh ada unsur gharar. Sempat saya contohkan kapan hari misalkan mengenai orang jual beli mangga di pohon. Nah, tadi kan harus jelas berapa kilo jumlah pohon mangga yang mau dijual. Jadi tidak bisa kita hanya sekedar melihat dari bawah mangganya sekian lalu kita dibayar. Tidak bisa seperti itu. Jadi memang harus ada keterbukaan informasi, kejelasan informasi. Oke, itu ya. Oke, baik. Saya kira cukup untuk pertanyaan nomor 1. Kita bisa beralih ke pertanyaan nomor 2. Silakan. Baik, pertanyaan nomor 2 dari Miftahul Musaidah, yaitu apa perbedaan utama antara akuntansi syariah dan konvensional. Baik, di sini saya akan menjawab. Jika dilihat dari bangun prinsip akuntansi syariah dan akuntansi konvensional yang tadi sudah saya jelaskan dalam slide, perbedaannya adalah mengenai adanya landasan syariah pada akuntansi syariah, sedangkan akuntansi konvensional itu tidak ada. Selanjutnya, ini menandakan bahwa akuntansi syariah berdasarkan syariat dalam hal ini Al-Quran, Al-Hadis, fatwa ulama, dan bertujuan untuk mewujudkan kehendak syariah. Selanjutnya, perbedaan yang kedua adalah pada landasan konseptualnya, di mana akuntansi konvensional berdasarkan pada kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan konvensional, sedangkan akuntansi syariah berdasarkan kerangka penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Jadi seperti itu Mbak Miftahul Musaidah. Oke, bagaimana penanya? Apa sudah cukup jelas atau perlu diperjelas? Mohon maaf, mungkin speakernya dibuka. Ya Pak, terima kasih. Alhamdulillah sudah jelas dan jawabannya juga lebih jelas. Oke, jadi Gimana? Oke, sama-sama. Ya, Jadi memang sama-sama. yang membedakan antara akuntansi konvensional dengan syariah yaitu adanya unsur akhirat ukhrawi, di mana disebutkan
tadi dasarnya merupakan dari Al-Quran, Al-Hadis, dan juga fatwa-fatwa ulama. Nah, inilah nanti yang akan membedakan, yang mengaitkan akuntansi syariah. Jadi kita menjalankan akuntansi syariah tidak sekedar hanya untuk sekedar membantu mencara transaksi bisnis, tapi juga ada unsur, insya Allah ada unsur pahala di sana karena kita menjalankan sesuai dengan kehendak agama, sesuai syariat. Demikian. Oke, baik, kita bisa beralih ke pertanyaan nomor 3 dari Mbak Yana. Silakan. Nyaji. Baik, saya akan menjawab pertanyaan ketiga dari Mbak Yana, yaitu apa peran bank syariah di Indonesia khususnya di sektor mikro? Baik, jawaban saya adalah peran perbankan Islam di perekonomian Islam khususnya sektor mikro, yaitu peran perbankan syariah di sektor mikro adalah memberikan kredit pembiayaan kepada usaha perorangan maupun usaha berbadan hukum. Kredit pembiayaan ini berdasarkan aturan-aturan syariah yang sudah ditetapkan perbankan syariah. Jadi seperti itu, Mbak Yana. Oke, bagaimana Mbak Yana? Ya Pak, sudah paham Pak. Oke, terima kasih sudah bisa menerima jawaban dari Mbak Mega. Meskipun sebenarnya ada sedikit melenceng dari tema akuntansi syariah, tapi nggak apa-apa. Karena memang akuntansi syariah salah satunya adalah melayani transaksi yang terjadi di lembaga keuangan syariah. Salah satunya adalah perbankan syariah. Dan tadi disebutkan juga di PowerPoint ada mengenai kenapa kok ada akuntansi syariah. Jadi cuma disebutkan ada 2, tapi belum dijelaskan, yaitu adanya tuntutan dan juga keinginan untuk melaksanakan tadi syariah. Jadi yang keinginan untuk melaksanakan syariah, tuntunan agama, karena memang kita sebagai seorang umat Islam pasti ingin menjalankan syariat Islam, ajaran Islam di segala segi kehidupan. Salah satunya adalah ekonomi dan khususnya adalah akuntansi. Kemudian ada kenapa kok ada akuntansi syariah? Yang kedua adalah karena memang ada tuntutan dari sekarang ini sedang banyak muncul lembaga-lembaga keuangan syariah. Nah, tentu perlu juga semacam pencaratan yang sesuai dengan kebutuhan lembaga keuangan syariah tersebut. Itu ya. Oke. Baik, saya pikir sudah cukup jelas untuk perkuliahan kita pada siang hari ini. Kita akan lanjutkan nanti untuk pekan depan tetap pada materi akuntansi syariah bab 2, dan nanti saya mohon untuk pemateri berikutnya juga sudah siap untuk mempresentasikan bab berikutnya. Oke, baik. Saya akhiri aja untuk perkuliahan kita pada siang hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.